memberi lebih cepat. Karena ada peraturan, ada ketentuan dan sebagainya. Tapi insya Allah akhir tahun ini seluruh anak-anak Indonesia bisa dapat makan bergizi. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah pengusaha-pengusaha yang serakah. Kita perlu pengusaha. Saya pengusaha sebelum saya masuk politik. Tapi ini sudah bukan pengusaha yang benar. Ini bukan bisnis. Ini bukan entrepreneurship. Ini adalah keserakahan. Ini adalah serakah. Jadi ini bukan mazhab ekonomi lagi. Ini nggak diajarkan di fakultas-fakultas. Ada yang mengatakan ada mazhab ekonomi liberal, neoliberal, klasik, pasar bebas, sosialis, ekonomi komando, dan sebagainya. Ini bukan, ini tidak, ini lain. Ini saya beri nama serakahnomics. Ini adalah serakahnomics. Ini tidak perlu kita kasih perlakuan yang baik. Saya sudah kasih warning berkali-kali sekian bulan. Tolonglah patuhi ketentuan, patuhi undang-undang. Masa tega petani setengah mati, rakyat kita masih banyak susah. Ada yang mau cari keuntungan di atas penderitaan rakyat. Itu namanya adalah mengisap darahnya rakyat. Itu adalah menurut saya parasit, mengisap darah. Vampir ekonomi. Jadi saudara-saudara, bisa bayangkan nggak kalau kita tertibkan ini, kita punya 100 triliun tiap tahun, 5 tahun kita punya 1000 triliun. Ya, Menteri Keuangan, kita perbaiki sekolah, kita hanya mampu memperbaiki 11.000 sekolah tahun ini. Anggarannya 19 triliun. 19 triliun. Kalau saya punya 100 triliun tiap tahun, berarti kita bisa perbaiki 100.000 sekolah. Kita punya 330.000 sekolah. Dalam 3,5 tahun kita akan perbaiki semua sekolah di seluruh Indonesia. Bayangkan saudara, ini yang saya anggap sabotase ekonomi Indonesia. Menikam rakyat dari belakang. Dan ini kita harus hentikan. Jaksa Agung dan Kapolri, saya yakin saudara setia kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Saya yakin kau setia kepada kedaulatan bangsa Indonesia. Usut tindak. Kita tidak tahu berapa lama kita masih di bumi ini. Bisa sewaktu-waktu kita dipanggil Yang Maha Kuasa. Lebih baik sebelum dipanggil, kita membela kebenaran dan keadilan. Kita bela rakyat kita. Jadi saudara-saudara, koperasi ini adalah usaha besar strategis. Waktu dapat laporan-laporan semacam ini, jalan keluarnya apa? Ada yang sarankan saya, Pak, yang ini satu-satunya jalan adalah koperasi. Koperasi itu kemudian muncullah gagasan ini. Akhirnya saya keputuskan, daripada kita bikin 1 koperasi, 5 koperasi, 100 koperasi, kita berani. Kita akan berapa desa di Indonesia? Dapat laporan, Pak,
80 berapa? Mendagri? Berapa desa Mendagri? Berapa? 78.000. Dan kelurahan? Totalnya kelurahan dan desa berapa? 83.000. Oke, kita bikin koperasi di semua desa, di semua kelurahan Indonesia. Saya kumpulkan beberapa menteri, langsung kita putuskan, tunjuk Menko Pangan sebagai ketua Satgas, rencanakan. Saya tanya, bisa atau tidak? Bisa, Pak. Oh, bagus, itu jawaban yang saya suka. Tidak bisa. Kalau jawabannya tidak bisa, Pak. Waduh, ini gimana ini? Terpaksa reshuffle. Tapi alhamdulillah yang hadir bisa, Pak. Menteri Koperasi bisa, Pak. Tapi saya jujur dalam hati saya, ya sudahlah, kira-kira Oktober November nanti terbentuk, ya kan? Tahu-tahu laporan, Pak, kita Juli siap diresmikan. Hah? Berapa? 80.000 semuanya. Yang benar. Terima kasih, saudara-saudara sekalian. Dan katanya semua kerja sebagai satu tim. Bergerak semua. Terima kasih. Jadi ternyata kalau kita punya niat yang baik, kehendak yang baik, dorongan yang kuat, motivasi yang kuat, bisa. Yang tidak bisa jadi bisa. 80.000. Ini memang baru kelembagaan. Sebetulnya saya tidak mau acara besar-besaran, hanya kelembagaan. Tetapi saya diyakinkan, Pak, sudah ada 100 lebih. 108 model yang sudah berdiri. Karena bupati-bupati antusias, wali kota antusias. Semua mendukung. Ada aset-aset yang tidak dipakai, diserahkan kepada koperasi. Jadi saya pikir oke, untuk mendorong kepercayaan diri, kita luncurkan. Ternyata muncul, Pak yang hadir di Jawa Tengah, semua kepala desa. Luar biasa, terima kasih. Terima kasih semua kepala desa, semua badan musyawarah. Saya mengerti untuk hadir di sini bukan usaha yang ringan. Saya dengar ada yang bangun pagi jam 1, kumpul jam 2, mulai perjalanannya jam 3. Ya. Apalagi yang dari Cilacap, dari Kebumen, dari Dauan, Purwokerto. Saya terima kasih. Saya sebetulnya tidak mengharapkan. Lain kali kita pakai teknologi. Saya kira video ini apa? Daring ya. Daring apa sih singkatannya tuh? Pak Bambang, Pacul. Apa ada? Enggak tahu ya. Anda wakil ketua MPR? Oh, dalam jaringan. Ya, daring. Jangan kau wakil ketua MPR, aku presiden aja tidak tahu. Daring. Apa yang daring? Dalam jaringan. Oh. Online. Dalam jaringan. Jadi kalau wakil ketua MPR nggak tahu, presiden aja nggak tahu singkatannya itu.
Bedanya presiden punya banyak orang pinter untuk bantu. Jadi saudara-saudara, ya tapi saya terima kasih. Saya sangat menghargai kehadiran saudara-saudara. Tapi gimana caranya 8.000 kepala desa ya? Kalau mau saya kasih tangan satu-satu ini sampai nanti malam rupanya. Saudara-saudara, 80.000 koperasi ini adalah suatu upaya untuk kita memperpendek rantai distribusi, rantai aliran bahan-bahan yang penting bagi rakyat. Obat-obat yang penting bagi rakyat, rakyat kecil, rakyat yang ekonominya masih lemah, mereka harus punya akses kepada obat-obat penting dalam harga terjangkau. Dan untuk itu, terima kasih Kementerian Pertahanan dengan inisiatif mereka bentuk lembaga farmasi pertahanan membuat obat generik dengan harga murah. Menteri Keuangan tiap kali saya panggil agak stres. Apalagi ini idenya presiden ini. Kalau nanti ada dananya khusus untuk rakyat miskin, obatnya harus gratis. Kalau ada uangnya, makanya Kapolri, Jaksa Agung, tolong dikejar yang bandel-bandel itu, ya. Biar masuk yang 100T itu tiap tahun. Ya, nakal. Beras biasa ganti aja deh stempel. Premium. Tapi ini terjadi di banyak negara. Di Malaysia lagi heboh juga. Ya. Tapi ini harus kita tertibkan. Karena saya dapat laporan dari Menteri Pertanian, beliau sudah, waktu beliau jadi Menteri Pertanian dulu, sudah ditindak. Muncul lagi. Mencoba-coba. Sama dengan apa tuh, minyak goreng ya. Botol dikurangi 10%, 20%. Besar loh. 20% dari sekian juta ton. Ini dari sekian juta ton juga beras diambil seperti ini. Jadi saudara-saudara, ternyata negara kita sangat kaya. Iya kan? Anomali ini sekarang bisa cepat kita lacak. Laboratorium untuk periksa mutu daripada beras, pangan dan sebagainya.